Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang seni bina Melayu atau arsitektur Melayu, terutama yang berkaitan dengan rumah tempat tinggal dan rumah adat Melayu. Seni bina merupakan seni pembangunan rumah tradisional Melayu yang istilahnya disinonimkan dengan istilah arsitektur dalam bahasa asing. Bagi bangsa Melayu, rumah juga mempunyai makna yang penting dan sangat penting. Atas dasar bahwa rumah ini sangat penting, jadi rumah itu bukan merupakan hanya tempat tinggal atau tempat berdiam, tetapi rumah juga merupakan wujud lambang atau simbol kesempurnaan hidup. Ini bermakna bahwa kalau tidak memiliki rumah, berarti hidupnya belum sempurna. Rumah, ungkapan Melayu menyebutkan bahwa rumah itu sebagai cahaya hidup di bumi. Ini bermakna bahwa dengan adanya rumah, berarti ada cahaya kehidupan, ada cahaya kesempurnaan hidup bagi suatu keluarga. Kemudian, ungkapan lain mengatakan bahwa rumah itu tempat beradat berketurunan. Disinilah tempat manusia membentuk adat, mengembangkan adat, dan mendirikan adat di dalam berketurunan atau mengembangkan keturunannya. Kemudian rumah juga sebagai tempat berlabuh kaum kerabat. Ini bermakna bahwa rumah itu merupakan tempat untuk kaum kerabat menumpang berteduh. Selanjutnya, tempat singgah dagang lalu. Dagang lalu merupakan orang-orang asing atau orang-orang yang bukan kaum kerabat yang ingin singgah itu dalam makna yang sebentar di rumah tersebut. Dan ini bagi orang Melayu diperlakukan sebagai tamu. Kemudian yang paling penting adalah rumah merupakan hutang orang tua kepada anak. Inilah gambaran suatu tanggung jawab bahwa keluarga, orang tua khususnya mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga anak istrinya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari orang Melayu, rumah itu merupakan wujud dari tanggung jawab. Rumah merupakan lambang seseorang itu bisa dikatakan bertanggung jawab terhadap keluarganya atau tidak. Bagi orang yang tidak berumah sendiri, saya ulangi, bagi orang yang tidak mempunyai rumah sendiri, mereka lazim dianggap tidak atau kurang mempunyai rasa tanggung jawab, kurang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, anak dan istrinya. Nah, ini merupakan hal yang penting mengapa keberadaan rumah itu sangat berharga bagi suatu keluarga dalam bangsa Melayu. Nah, dengan demikian, orang-orang Melayu selalu berusaha dengan gigih untuk
berupaya mendirikan rumah, walaupun dalam kondisi yang sangat sederhana. Sehingga orang Melayu mengatakan bahwa semut saja, hewan yang kecil itu bisa mendirikan rumah. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk Allah yang diberikan kemampuan melebihi daripada makhluk lain. Begitu pentingnya rumah bagi orang-orang Melayu. Ada ungkapan orang tua mengatakan kalau manusia tidak berumah, seperti beruk buta di dalam rimba. Ini ungkapan kiasan yang sangat memalukan bagi orang-orang Melayu yang tidak mempunyai rumah. Ungkapan itu diibaratkan seperti beruk buta di dalam rimba. Tidak tahu mau kemana tujuan, tempat bersanggar atau tempat untuk berdiam sebagai tempat tinggal. Sekaligus ungkapan ini merupakan ungkapan motivasi agar orang-orang Melayu selalu berusaha untuk mempunyai rumah. Nah, ungkapan ini bagi orang Melayu sangat memalukan, bukan saja bagi dirinya pribadi, tetapi bagi keluarga dan kaum kerabat yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ini membuktikan bahwa orang Melayu itu juga mendambakan rumah kediaman yang baik dan sempurna. Fisiknya bagus, sesuai dengan ketentuan adat yang sebenar adat, sesuai dengan kebutuhan pemiliknya. Sementara itu dari sisi spiritual, rumah itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Jadi, rumah yang didirikan diharapkan memberikan kebahagiaan bagi penghuninya. Selain itu memberikan kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman. Diharapkan dengan mempunyai rumah, keluarga itu berada dalam kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman. Karena itu rumah merupakan hal yang mustahak dibangun dengan berbagai pertimbangan. Selain rumah itu merupakan hal yang sangat mustahak dibangun dengan berbagai pertimbangan yang cermat, juga memperhatikan lambang-lambang yang merupakan cerminan atau refleksi dari nilai budaya masyarakat Melayu. Jadi, rumah dibangun bukan dengan perbuatan yang sembarangan, tetapi rumah dibangun dengan penuh kecermatan, dengan penuh pertimbangan, dengan memperhatikan lambang-lambang atau simbol yang merupakan cerminan nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini tentu berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku bagi orang Melayu. Nah, dengan demikian, rumah yang dibangun akan benar-benar dapat memberikan kesejahteraan hidup lahir dan batin bagi penghuni rumah dan bagi siapapun masyarakat yang berada di sekitarnya. Dengan konsep ini, berarti rumah bagi orang-orang Melayu itu sangat islami. Maka kita kenal konsep islami itu bahwa rumahku adalah surgaku. Baiti jannati. Dengan konsep ini, rumah yang dibangun walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana diharapkan memberikan kesejahteraan hidup seperti hidup di dalam surga. Dalam tradisi orang-orang Melayu mempercayai 4 cahaya di bumi yang terdiri dari rumah tangga, ladang bertumpuk, beras padi, dan anak muda-muda. Ini mereka sebut dengan 4 cahaya di bumi. Cahaya pertama yaitu rumah tangga hendaklah dipelihara sebaik-baiknya dengan dipagari oleh adat atau tradisi. Nah, keberadaan rumah tangga itu perlu dijaga dengan berbagai cara. Caranya apa? Caranya dengan dipagari oleh adat atau tradisi. Adat yang utama itu adalah adat yang sebenar adat.
yaitu adat yang bersendikan syarak, syarak bersendi kitabullah. Dengan kandungan makna fungsi bangunan dalam kehidupan orang Melayu, yang akan menjadikan kebanggaan dan memberikan kesempurnaan hidup, bangunan sebaiknya didirikan melalui tata cara pembuatan yang sesuai dengan ketentuan adat, yaitu adat sebenar, adat yang berpedoman pada syarak kitabullah dan hadis Rasulullah SAW. Nah, pembangunan rumah-rumah orang Melayu itu selalu bersendikan adat yang sebenar, adat tersebut. Dengan menggunakan dan berpedoman dengan tata cara yang tertib berdasarkan adat sebenar adat, barulah dapat dikatakan bahwa bangunan dapat disebut rumah sebenar rumah. Jadi, ada adat sebenar adat, ada rumah sebenar rumah. Rumah yang dibangun berdasarkan adat, maka rumah itu disebut dengan rumah yang sebenarnya rumah. Rumah sebenar rumah. Pembangunan rumah-rumah orang Melayu juga berdasarkan iklim setempat. Iklim setempat turut menentukan bentuk dan arsitektur atau seni bina tradisional rumah-rumah Melayu. Misalnya dalam perkampungan Melayu, ada yang berbentuk memanjang, ya, ada yang berbentuk berbanjar, sesuai dengan jalur sungai, atau juga jalur jalan. Karena iklim ini, maka ada rumah yang berbentuk memanjang seperti jalan, mengikuti badan jalan atau mengikuti badan sungai. Dengan memperhatikan iklim ini, biasanya rumah orang-orang Melayu itu mempunyai halaman yang luas. Di samping itu, dengan halaman yang luas tersebut, mereka menanami dengan berbagai pohon-pohon, buah-buahan, kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga perkarangan rumah bisa mereka manfaatkan dengan maksimal. Berkenaan dengan keadaan rumah di bagian dalam rumah, maka hal yang sangat penting juga adalah sirkulasi udara dan masuknya cahaya matahari harus mencukupi setiap ruang rumah. Itu benar-benar diperhatikan. Gunanya apa? Gunanya agar suasana rumah itu selalu segar dan nyaman sehingga penghuninya atau tamu yang datang selalu dalam keadaan yang nyaman. Berdasarkan iklim tersebut, maka pembangunan rumah, baik di darat maupun di pinggiran sungai atau di pinggiran laut atau pantai, itu selalu dibuat dalam keadaan tinggi atau rumah berkolong. Rumah berkolong ini rumah panggung atau rumah bertiang tinggi, yang juga disebut dengan rumah bertongkat. Mengapa mereka membentuk atau membangun rumah panggung tersebut? Karena rumah panggung ini mempunyai fungsi agar para penghuninya tidak terkena banjir, kemudian tidak dapat mengelak dari serangan binatang buas. Selanjutnya, untuk mengatasi kelembaban udara, kemudian di bagian kolong rumah dapat juga digunakan sebagai tempat bekerja atau menyimpan berbagai perkakas keperluan, misalnya alat-alat nelayan atau alat-alat untuk bersawah. Hal yang sangat diperhatikan orang Melayu dalam membangun rumah tradisional Melayu adalah syariat Islam. Ini sangat diperhatikan. Bagaimanapun, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dunia Melayu adalah dunia Islam. Jadi semua tingkah laku, semua unsur budaya yang ada di
masyarakat Melayu itu pasti memperhatikan syariat Islam. Bagaimanapun, semua unsur-unsur budaya Melayu itu pasti berpedoman pada syariat Islam. Sebagai contoh, dalam pembangunan ruangan di dalam rumah orang Melayu, misalnya letak ruang kaum lelaki berbeda dengan ruang kaum perempuan. Ragam hias, contoh yang lain, ragam hias ukiran jarang dibuat dengan motif hewan ataupun manusia. Yang paling banyak adalah motif tumbuh-tumbuhan. Tetapi dengan masuknya pengaruh kebudayaan Timur Jauh dan negara-negara tetangga, muncullah motif-motif hewan dalam seni ukir bangsa Melayu untuk menyempurnakan seni bina di dalam rumah-rumah. Misalnya ada bermotifkan marga satwa, gambar naga, ikan, burung, atau binatang lain dengan motif-motif yang sudah disesuaikan dengan iklim, adat resam, dan syariat agama Islam. Meskipun motif ini merupakan pengaruh dari bangsa lain, tetapi tetap diadaptasi dan disesuaikan dengan syariat agama Islam. Dan itu yang paling penting bagi orang Melayu. Poin penting lainnya adalah musyawarah. Ketika orang Melayu hendak membangun rumah, maka musyawarah dilakukan. Dan ini merupakan syarat utama di dalam masyarakat Melayu. Musyawarah ini dilakukan oleh pihak keluarga, kaum kerabat, para tetangga, dan masyarakat sekitar, alim ulama yang dianggap sebagai sesepuh masyarakat. Nah, di dalam pembangunan ini, maka langkah pertama sebelum mendirikan rumah atau bangunan, dilakukan musyawarah tersebut untuk memutuskan beberapa hal penting. Apa saja yang dibicarakan di dalam musyawarah? Hal yang dibicarakan atau dimusyawarahkan adalah tentang jenis bangunan yang akan didirikan atau dibangun. Kemudian gunanya untuk apa? Dibangun rumah ini untuk apa? Gitu. Kemudian bahan yang diperlukan itu apa saja? Misalnya kayunya, kayu apa? Lokasi bangunannya di mana? Jangan sampai lokasi ini dibangun, jangan sampai bangunan yang dibangun itu berada pada lokasi yang sengketa. Kemudian tukang yang akan mengerjakannya siapa? Apakah sudah mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya? Dan selanjutnya waktunya kapan? Waktu untuk mengerjakan bangunan tersebut. Dan ini sangat penting. Selain hal-hal ini bisa saja hal-hal yang lain juga dimusyawarahkan dalam pertemuan tersebut. Nah, hal yang penting juga adalah tentang pantang larang di dalam pembangunan rumah. Kemudian adat di dalam pembangunan rumah. Dan ini tentunya tidak terlepas dari syarat tadi, tidak terlepas dari syariat Islam tadi. Ada beberapa rumah adat bangsa Melayu yang harus kita ketahui. Pertama, rumah Melayu atau Balai Adat Melayu Riau. Nah, rumah adat di daerah Riau bernama Selaso Jatuh Kembar. Ruangan rumah ini terdiri dari ruangan besar untuk tempat tidur, kemudian ada ruang bersila, anjungan, dapur, kemudian dipergunakan sebagai balai pertemuan. Ini contoh rumah adat Melayu Riau yang berada di Pekanbaru. Jadi di dalam ruangan ini ada beberapa tempat. Di sini ada anjungan, ada ruang balai pertemuan, kemudian ada ruangan anjungan. Selanjutnya ada tempat bersila di dalamnya. Juga ada tempat memasak atau dapur.
Yang kedua adalah rumah lancang. Rumah lancang ini terdapat di Kabupaten Kampar. Kita lihat pada contoh gambarnya, rumah lancang itu disebut juga rumah lontik atau rumah lentik. Karena apa? Karena atapnya, ujung perabungnya ini lentik. Nah, dia berbentuk seperti perahu dan memang mengambil dari bentuk perahu. Kemudian karena rumah ini lentik, maka bubung atapnya, karena bubung atapnya ini lentik, selanjutnya adalah rumah belah bubung. Rumah belah bubung ini merupakan rumah tradisional masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Rumah ini terkadang disebut juga rumah lipat pandan. Kalau kita lihat pada gambarnya, memang terbelah, kemudian seperti pandan yang berlipat. Kemudian karena lipatan itu curam, maka dia disebut lipat pandan. Ada juga yang menyebutnya lipat kajang. Lipat kajang itu seperti kajang pada sampan orang-orang Melayu. Kemudian ada yang menyebutnya juga rumah atap layar atau ampar labu karena bagian bawah atapnya ditambah dengan atap lain. Di sini ditambah dengan atap lain. Pada sisi atap tersebut ditambah lagi dengan atap yang agak melebar. Selanjutnya ada juga yang menyebut rumah ini sebagai rumah perabung panjang. Karena perabung atapnya sejajar dengan jalan raya. Dia disebut perabung panjang karena memanjang sejajar dengan jalan raya, dengan badan jalan raya. Kemudian ada yang disebut dengan perabung melintang. Perabung melintang ini karena dibangun berlawanan arah dengan badan jalan raya. Jadi dia seolah-olah melintang badan jalan raya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kalau jalan rayanya seperti ini, maka ini disebut dengan perabung panjang karena perabungnya memanjang pada jalan raya. Apabila jalan rayanya seperti ini menghadap jalan raya dengan cara melintang, maka dia disebut perabung melintang. Terakhir adalah bentuk rumah limas potong. Ini merupakan rumah tradisional masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Rumah limas potong ini sebenarnya pengaruh dari rumah model Eropa. Di samping itu, rumah ini juga terdapat di pulau-pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada juga yang menggunakan rumah limas potong. Nah, ini bentuknya karena atapnya berbentuk limas. Dan sepertinya ada juga kombinasi dengan atap belah bubung tadi atau atap bubung terbelah. Jadi ini hasil kreasi orang-orang Melayu, khususnya masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat memberikan gambaran secara sepintas tentang rumah adat Melayu Riau dan rumah tempat tinggal masyarakat Melayu Riau. Silakan mencari sumber materi dari beberapa referensi yang lain supaya wawasan kita semakin bertambah tentang rumah tradisional masyarakat Melayu Riau yang selama ini kita kenal
Dan insya Allah mudah-mudahan rumah ini terus bertahan dan bisa diperbaharui lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.